106.9 Bali United FM, your sports seven station. Hai sporty people, welcome back to Soundcast. Hari ini barengan sama Andrea Ulan lagi. Ulan sekarang udah ada di Intercontinental Bali Resort. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol suatu hal yang keren banget. Tapi Ulan tidak sendirian. Sudah hadir di sini ada Kakak Adri Kumara as a F&B Marketing Manager. Hai Ulan, apa kabar? Luar biasa. Kamu gimana kabarnya? Ya gitulah. Biasanya kita ketemunya di studio, sekarang kita ketemunya di sini. Iya, selamat datang di habitat saya yang sebenarnya ya. Aduh, tapi kita bakal ngobrol seru hari ini ya, Kakak Adri ya, gitu kan. Kita bakal ngobrolin tentang Le Jardin de Jimbaran. Ini adalah festive seasonnya yang ada di Intercontinental Bali Resort, ya kan. Boleh dijelasin sedikit tentang Le Jardin de Jimbaran ini? Sebenarnya simple, ini antara kreatif dan nggak kreatif ya sebenarnya. Jadi kelihatannya kesannya keren banget sebenarnya. Le Jardin ini kan artinya the garden. Yes. Kenapa kita pilih? Karena kalau seperti people jalan-jalan di sekitar resort, ini kan taman semua kan, kita. Iya, betul. Kebun raya gitu kan kesannya gitu. Jadi di mana gajahnya di nih, Pak? Tiba-tiba suka ada jerapah muncul gitu kan. Enggak lo ya, bercanda itu bercanda. Pak GM jangan pecat saya, Pak GM. Enggak. Masih kontraknya masih lama kan? Masih sampai Maret. Enggak. Terus jadi itu tema yang kita angkat gitu. Kita angkat si taman ini gitu kan. Makanya kalau malam-malam nih di sini udah mulai sejak kemarin. Itu semua pohon-pohonnya tuh ada fairy lights-nya. Jadi lampu-lampu ini nyala-nyala kayak gitu-gitu. Jadi kita emang angkat. Terus kalau masuk ke restoran-restoran juga semua dekornya itu tanaman-tanaman, bunga-bunga. Termasuk makanannya pun ya nggak yang hari ini ya, karena kan ini masih menu biasa nih. Karena special menu semuanya temanya floral, temanya garden gitu. Nice. Ngomongin tentang garden hari ini, nih bajuku udah garden floral banget ya hari ini ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang Le Jardin di Jimbaran ini ya, sebenarnya vibe apa sih yang pengen banget kalian bawa di festive season yang kali ini? Sebenarnya ini something yang nggak bisa dibilang baru juga ya, tapi kita mau sedikit step out dari, kan kalau 5-star resort, 5-star hotel gitu kesannya kan kaku, elegan tapi kaku gitu ya. Kita tahun ini tuh pingin step out dari stigma itu gitu. Kita mau lebih fun, lebih tetap elevated, tetap 5-star tapi sedikit lebih fun, mengambil tema-tema yang kalau bahasanya FB Internet tuh yang quirky, yang unik gitu. Yang karena kita maunya orang masuk ke sini karena kita namanya Bali, orang liburan ya di Bali, bukan it's not a business destination gitu. Jadi kita mau orang masuk ke sini di tema festive season kita ini mereka have fun, selain pemandangan yang cantik, tapi tetap ada sesuatu yang fun yang mereka bisa lakukan gitu. Oh, nice. Pantesan tadi pas aku masuk ke sini itu tuh emang udah berasa vibes-nya, apalagi di ini kan tempatnya kita lagi di Bella Cucina restoran. Betul. Ya. Ini vibes-nya tuh kayak agak-agak heritage, tapi masih tetap berasa kayak berasa di Jimbaran gitu ya. Kalau Bella kan lebih klasik ya memang, karena ini Mediterranean Italian restaurant. Jadi kalau nanti masuk ke Bella dengan pohonnya, dengan apanya, memang di sini lebih klasik Natal ya. Kasarnya kalau kita masuk ini lagunya Michael Bublé lah yang ke play gitu ya. Gitu, udah berasa gitu. Atau lebih tua Bing Crosby whatever lah gitu. Tapi kalau udah kita step out ke Sunset Bar, kita ke Jimbaran Gardens, nah itu udah mulai lebih bukan lebih modern ya, lebih ya nggak seklasik itu ya, lebih modern lah kita bisa bilang. Iya, gitu. Berarti emang setiap tempat nih punya vibes yang beda-beda gitu ya. Dan juga untuk pertama kalinya lagi, bukan pertama kalinya, untuk pertama kali dalam sekian tahun ke belakang, kita juga tahun ini bakal punya New Year di ballroom. Nice. Ini bakal kita bahas nanti. Pasti ya kita bahas. Bakal kita korek-korek pokoknya tentang festive season yang ada di Intercontinental Bali Resort hari ini. Korek-korek tapi juga booking ya. Betul. Bookingnya di mana, Pak? Boleh nanti kita keep dulu ya. Oke. Kita masih bakal ngobrol lagi dari semua elemen yang tadi udah disebutin sama Kak Adri gitu ya. Ada tropis, cahaya, kuliner gitu kan, sampai semuanya lah ya, musik gitu kan. Apa sih yang paling menjadi jiwa utamanya di Le Jardin de Jimbaran ini? Sebenarnya ini percampuran kombinasi dari beberapa hal yang memang
Intercontinental Bali Resort is all about gitu ya. Yeah. Jadi makanan tentunya karena kita punya 5 restoran di sini gitu. Terus family vibe karena we're a family resort gitu. Tapi juga tetap lagi-lagi kembali ke apa namanya poin dasarnya sebuah luxury resort ya tetap semuanya elevated, semuanya classy lah gitu, berkelas gitu. Jadi nggak cuma asal joget enggak, tapi tetap semuanya at a 5-star level tapi tetap fun gitu. Oke, jadi udah kebayang ya Sporty People ya, ini baru obrolan pertama kita aja udah kebayang kan seberapa wow dan fancy-nya festive season di Intercontinental Bali Resort. Nah, kamu jangan kemana-mana, abis ini Wulan masih bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang festive season yang ada di Intercontinental Bali Resort. Jadi stay tune ya. One 106.9 Bali United FM, your sportainment station. Sporty People masih di Soncast hari ini barengan sama Andrea Wulan, masih bareng sama Kakak Adri Kumara juga di sini ya kan. Nih sudah tersedia 2 makanan di depan kita nih Kakak Adri. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita tentang festive season yang kali ini, boleh dijelasin dulu dong ini ada apa aja di depan kita. Ini klasik nih, ini bukan signature dish tapi misalnya 2 dari favorite dish di Bella. Yang kirinya kamera nih, yang kanan ini. Okay. Ini namanya pappardelle wagyu ragu. Jadi pastanya juga handmade di Bella. Terus atasnya itu wagyu beef yang di slow cook berjam-jam. Nice. Di dalam tomato sauce. Jadi ragu dia. Dicampurin sama pastanya. Oke. Aku boleh icip nggak? Boleh dong. Aku icip harus ya. malah. Sporty People, coba kita icip mana nih? Nah, kita icip. Nah ini si ragunya nih, si beef sauce-nya. Ini beef sauce-nya kayak kelihatan enak banget sih. Ya mungkin teksturnya mirip-mirip sama bolognese, tapi kan kalau bolognese kan dia ground beef. Ini dari daging beneran yang di slow cook sehingga dia bisa di shred. Ya rendang lah ya maksudnya, tapi gayanya Itali gitu. Cara masaknya kayak cara masak rendang jadinya. Ini rasanya memang beda sama bolognese ya, sama beda ya. Bolognese yang ini tuh benar karena di shred dagingnya, jadi lebih lembut, lebih enak gitu, lebih soft. Dan gitu basicnya ya. juga dia wagyu, jadi pada dasarnya udah lembut duluan dagingnya juga. Gitu. Nice, ini harus dicoba Sporty People kalau datang ke sini ya. Nah yang sebelahnya ini sama slow cook juga, tapi dia kambing. Ini lem ossobuco. Ini juga salah satu signature dishnya Chef Boris yang ada di Bella. Gitu. Ini kambing ya. Ini kambing. Ya. Dia ossobuco tuh ribs ya kalau nggak salah. Ntar ya, agak bingung kalau berubah bahasa, agak bingung sedikit ya. Gitu. Tapi ini sausnya saus apa nih, Kak Adri? Sama, dia juga di slow cook, di braise dengan berbagai macam spices. Cobain dulu deh, itu juga lembut banget. Iya kan? Nah, cuma kalau ossobuco ini kalau ke Bella buru-buru pesan karena dia kan nggak bisa cepat masaknya. Jadi dia masak di satu batch slow cook ya, kalau habis ya habis sudah. Gitu. Dan yang paling penting adalah ini tuh nggak amis sama sekali. Oh nggak, bau kambingnya nggak ada sama sekali kan? Benar-benar nggak amis ya Sporty People. Kalau kamu takutnya makan kambing amis apa gimana, ini nggak Jo, karena masaknya berjam-jam dengan berbagai macam bumbu, berbagai macam rempah-rempah gitu. Jadi 2 ini adalah rekomendasi kalau kamu kesini ke Bella Cucina harus pesen. Dan ini 2 dish ini available lunch and dinner. Karena ada beberapa dish yang available dinner aja, ada beberapa dish yang available lunch aja. 2 ini available lunch and dinner. Oke. Jadi harus diingat-ingat nih Sporty People ya. Well, kita sekarang balik lagi ngomongin tentang festive season Le Jardin de Jimbaran. Oke. Kalau sekarang kan udah mau deket-deket Natal nih ya Kak Adri ya. Kalau di festive season yang kali ini, di Natal nanti akan ada apa? Natal nih, kita namanya Natal kan isinya makanannya terus ya semua ya. Jadi kita punya Christmas Eve dinner. Itu ada di 3 restoran. Di Bella ada, di Ko Japanese restaurant kita ada, sama lagi di taman kita.
teman kita ini sebenarnya biasanya cuma aktif buat breakfast, tapi karena ini special, ini festive, kita aktivasi dia buat dinner. Kenapa? Karena tahu dong di Bali kalau namanya Desember cuacanya kan tidak cuacanya kan ya. Cuacanya kalau di Bali tuh bukan sunny atau rainy, cuacanya surprise, cuacanya gitu. Gitu. Jadi taman kita indoor gitu. Jadi itu nanti bisa buat dinner juga. Terus itu Christmas Eve. Besokannya ada juga Christmas brunch. Oke. Itu bisa di Bella di sini, bisa juga di Jimbaran Gardens di poolside. Gitu. Jadi itu tuh yang tanggal 24 25-nya. Terus lompat kita ke New Year's Eve ini spesial. Di di Japanese restaurant ada set menu. Di Bella juga ada buffet. Tapi menu-menunya tuh menu-menu yang nggak akan kalian temuin kalau itu hari-hari biasa. Oke, jadi memang ini special menu yang ada di hari itu doang. Special menu, terus juga misalkan kayak kalau Bella kan buffet, buffetnya juga mau apa, mau oyster, mau apa, mau lobster, mau apa, ada semua tuh gitu ya. Karena kita maunya tuh jadi hal yang sangat spesial di Bella. Tapi yang lebih spesial lagi adalah sejak terakhir kali kita lakukan tahun 2023, kita lakukan lagi tahun ini, kita punya New Year's Eve gala dinner. New Year's Eve gala dinner. Oh, that must be so special. Oh, very special. Ini salah satu main event dari festive season kita, makanya kita sebutnya A Night at Le Jardin. Oh, gitu. Le Jardin. Oh, so fancy kedengarannya ya. Kita akan lakukan di Imperial Ballroom. Di Jimbaran Convention Center. Itu kapasitasnya bisa sampai 650 tamu malam itu. Lumayan masif ya gitu. Malam itu entertainmentnya lumayan, ada live music, ada magician, ada dance, ada komedi, ada dance tadi udah ya, ada raffle, ada door prize dan segala. Jadi kita buka dari jam 6 sore itu udah open door jam 6 sore dan silahkan stay sampai pingsan gitu kan. Sana kita till dropnya nggak boleh sampai pingsan, karena itu beneran kita going all out di ballroom gitu ya. Dengan beberapa partner yang mungkin di Bali udah nggak asing gitu, kayak East Indies juga partner, Bali Coffee, Sababai. Ini nih jadi silahkan makan dan minum sepuasnya. Di detik pergantian tahun di dalam ballroom kita tetap countdown. Di luar kalau cuaca bagus kita ada live fireworks. Oh, jadi udah komplit banget tuh ya. Dari jam 6 sore sampai tengah malam, sampai jam 6 pagi ya boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Bukan till drop lagi, till pingsan. Iya. Till drop udah enggak zaman, sampai pingsan boleh. Tapi kalau ngomongin tentang Christmas ya, tadi kan udah dijelasin ada Christmas brunch-nya, ada Christmas dinner-nya gitu kan. Nggak lengkap tanpa Christmas tree lighting. Betul. Nah, apakah ada juga di sini? Ada, dan kebetulan sudah lewat. Kita salah satu yang pertama mungkin ya di antara beberapa hotel, terutama di tetangga-tetangga kita salah satu yang pertama. Tanggal 1 Desember kita udah Christmas tree lighting, dan tahun ini juga lagi-lagi lumayan spesial. Nggak tahu ada yang lain apa enggak, kayaknya kita salah satu-satunya pohon kita nggak nempel tanah. Terus gimana? Pohon kita melayang ngegantung. Hah? Serius? Iya. Nggak bisa ngebayangin di lobby, kayak gimana. Lucu banget. Pohon ya, bukan kunti ya, bukan. tapi dia ngegantung gitu. Ini kebalik gak sih Pak? Kayak pohon yang ngegantung, kuntinya napak. Iya. Gitu. Pohonnya nggak gantung, dan kita collab sama, mungkin kalau orang-orang di Bali udah familiar sama merek namanya Polrop, merek baju. Jadi semua bahan yang digunakan kan temanya Le Jardin, jadi daun dan bunga itu semuanya dibikin dari kain. Dan ini super sustainable karena kain dan bahan yang dipakai itu adalah leftover produksinya Polrop. Gitu. Jadi ngegantung dengan bunga dan daun artificial dibikin dari kain, sisa produksinya baju dan bantal dan semua produksinya Polrop di sini. Gitu. That's so nice. Oke, tadi udah Christmas tree lighting ada ya kan, Christmas day brunch ada, Christmas dinner ada, terus music pun ada. Nah, ada juga di sini yang namanya Boxing Day.
yang fun gitu kan. Ini boxing. Kenapa ada boxing Pak di festive season ini Kak Adri? Yang jelas boxingnya bukan gebuk-gebukan ya, kita klarifikasi dulu aja deh ya. Enggak, bukan. Kita nggak penjaring tinju kebetulan enggak. Jadi boxing ini kan memang tradisi satu hari setelah Natal tanggal 26 sebutnya Boxing Day. Biasanya identik dengan event anak-anak, dengan event yang fun. Boxing Day di Intercontinental Bali Resort ini nanti isinya ada ya lumayan lebih fokus memang ke anak-anak. Jadi Kids Club kita namanya Planet Trackers punya beberapa event, ada cake decorating dan beberapa decorating lainnya gitu. Tapi juga beberapa activation di Boxing Day di kita ini sifatnya memang untuk charity. Oke. Gitu. Kita partner up sama satu yayasan di Tabanan namanya kok lupa namanya sekarang ya. Gitu. Ngeblank ya Pak. Agak ngeblank ya gitu. Jadi kita charity ke mereka, dan memang kemarin pun pas Christmas lighting mereka juga nyanyi, anak-anak dari ya Panti Salam namanya, akhirnya ingat. Gitu, mereka juga nyanyi, dan memang dari tahun ke tahun kita selalu partner up sama mereka. Karena mereka ini salah satu yayasan yang sudah cukup tua, udah 40 sekian tahun ada di Bali gitu. Wow, jadi memang banyak banget activity yang ada di Intercontinental Bali Resort ini ya Pak ya, di festive season ini. Oke, sporty people ya, tadi udah dikasih tahu banyak banget hal-hal yang keren pastinya yang terjadi untuk festive season di Intercontinental ini. Makanya kamu jangan kemana-mana, Ulan masih bakal ngobrol lebih banyak lagi ya di sesi selanjutnya. Stay tune cuma di Soncast. Uno 6.9 Bali United FM, your sportainment station. Masih barengan Andrea Wulan di Soncast kali ini, sporty people. Masih barengan Kakak Adri juga di sini. Kembali lagi. Kayaknya kita seru nanti sekali-sekali siaran tandem berdua ya. Boleh. Boleh Kakak. Rusak Kakak kayaknya. Station manager. Rusak kayaknya. Oke, tapi tadi kita udah ngobrolin tentang festive season yang ada di Intercon Bali Resort gitu kan. Udah cobain juga nih tadi, udah icip-icip makanannya. Tapi tidak afdol kalau nggak icip minumannya. Coba sekarang kalian mau icip minumannya ya, sporty people. Ini ijo-ijo apakah? Ini mango basilia namanya. Ini salah satu smoothies yang favorit di sini. Itu isinya mangga, lime sama daun basil. Jadi sehat. Dan terlihat sehat juga kan? Iya, hijau. Aku pikir ini ada spinach. Oh enggak ada. Tapi ini enak. Lebih ke arah kangkung sebenarnya. Enggak. Basil itu basil. Tapi ini enak manis. Manis-manisnya kayak basilnya itu enggak terlalu yang terasa ada daun basilnya banget, tapi mangonya terasa juga, sama apa lagi tadi? Lime. Jadi sama tetap lime. ada seger-seger. Betul. Asam-asam ada acidnya. Iya. Gitu. Berarti kalau sporty people kamu pengen hidup sehat, boleh pesan ini. Ya. Kalau yang nggak sehat ada Garden of Eden, iya gitu. Ada juga yang ini ya. Kalau Garden of Eden ini kita nyontek dulu ya. Iya. Dia itu biasanya gin. Oh, ada gin. Gin. Terus? Dia ada tehnya. Oh, teh. Okay. Teh sama lychee liqueur. Endol. Enak. Bener enak. Dan ini salah satu koktail yang hanya available di Bella Cucina. Jadi kalau nyari ke tempat lain di dalam resort ini nggak nemu. Nemunya hanya di Bella Cucina. Iya, ini tadi ada tehnya kan ya? Ada tehnya. Tehnya berasa, ginnya juga berasa. Sama apa lagi tadi? Lychee. Ada lychee. Lychee-nya juga berasa semua. Pokoknya yang enak, ini juga enak ya, sporty people ya. Jadi harus dipesen juga. Cuma kan gitu. Kita tadi udah ngobrol ya, dia kalau baru datang dia pakai smoke dome gitu atasnya. Ada dome asapnya atasnya. Oh gitu. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya kamu pengen ngeliat ada dome yang pas pesan sendiri. Pesan sendiri. Oke, sekarang kita masih ngomongin tentang festive season lagi ya. Kakak Adri ya, kalau tadi setelah Natal selesai, terus tahun baruan selesai gitu kan, akan ada activity atau event apa aja setelahnya? Setelah tahun baru? Yes. Setelah tahun baru
tidur ya karena kan sampai malam tuh acaranya. Capek ya. Enggak, ke tahun baru itu kita masih ada namanya renewal brunch. Oke. Jadi tanggal 1 Januari 2026 itu ada brunch di Bella. Ya basically kalau malamnya agak kebanyakan makan minum, makan lagi biar besok gak terlalu pusing ya. Benar, gitu. benar. Biar tetap segar ya. Tapi festive season kita ini masih berlangsung sampai tanggal 7 Januari. Oke, jadi masih lama. Masih lumayan lama sampai 7 Januari. Jadi yang nggak mau move on dari Natal dan Tahun Baru di sini bisa karena sampai 7 Januari kita masih festive season. Le Jardin de Jimbaran ini masih berlangsung sampai 7 Januari. 7 Januari, oke. Jadi sporty people, kalau misalnya kamu abis tahun baruan masih bingung mau kemana gitu kan, masih ada festive season di Intercon Bali Resort ini. Tadi kita udah cobain makanan, minuman, nggak lengkap tanpa dessert. Betul. Ya kan, ini pasti ada yang spesial juga dari dessertnya Intercon. Spesial tapi tradisional. Spesial tapi tradisional. Iya. Nah, itu dia nih yang Ulan penasaran nih. Langsung Iya. aja kita panggilkan bintang tamu kita. Silahkan masuk. loh. Coba ada musiknya nggak nih? Wah, ini apa, Mas? Klasik tiramisu. Iya, makanya dibilang spesial tapi tetap tradisional karena Oke. ini klasik tiramisu. Klasik tiramisu. Oke, kita coba ya yang ini ya. Oke. Nah, klasik tiramisu ini kelihatannya emang enak banget nih, sporty people. Lembut, tiramisunya berasa, manis, dan nggak heavy untuk Light ya? dessert ya. Cukup So light ya, iya. So light. Ini adalah tipe-tipe dessert yang aku suka. Karena biasanya kan kita udah makan banyak, terus Iya. kayak aduh udah kenyang, tapi masih pengen dessert, tapi nggak mau yang heavy. Nggak mau yang heavy. Nah ini adalah pas banget tiramisu light Memang ini. Ya. kreasi dari executive pastry chef kita di sini, Chef Denny. Kalau aku nyebutnya emang dia jagoannya di sini ya kalau udah masalah perkuian, perpestrian, selain sama Chef Denny deh karena ya tiramisunya memang salah satu yang walaupun tiramisu kan kesannya ya udah tiramisu Iya, aja tiramisu gitu aja, kan, tapi tapi salah satu tiramisu yang spesial tuh di Bella. Dan ini bukan karena kerja di sini ya, enggak. Ini sini seriously speaking gitu. Ini salah satu tiramisu yang bener kata Ulan tadi light iya. dan rasanya juga cukup balance. Yes. Dan ini honest review dari aku. Emang ini recommended banget sporty people kalau kamu pengen cari dessert yang light tapi tiramisunya berasa dan itu manis gitu. Betul. Kan kadang kan tiramisu ada yang pahit ya. Iya. Tapi ini nggak pahit sama sekali. Ini enak. Jadi harus coba nih semuanya nih ya yang ada di meja ini pesen gitu. Oke, tadi udah ngomongin dessertnya, terus nanti akan ada renewal brunch juga Renewal after brunch. tahun baru. Nah mungkin sporty people tadi ada yang kelewatan nih. Pas malam tahun barunya, ini ada event yang namanya Flavors of Farewell, A Night at Le Jardin gitu Iya. kan. Ini kedengarannya kan wow Wow megah banget, fancy, megah gitu. ya, oke. Fancy gitu. Mungkin boleh dijelaskan Kak Adri ini seperti apa konsepnya? Untuk yang tadi kelewatan, jadi ini untuk pertama kalinya sejak tahun ya sebenarnya belum lama, sejak 2023 ya kita kembali lagi bikin New Year's Eve Gala di Imperial Ballroom. Itu ballroom ini ballroom kita yang paling besar di Intercontinental Bali Resort, dan kita targetnya itu kita punya kapasitas 650 orang Oke. di ballroom. Dan ini salah satu event yang mungkin kalau kalian di area Jimbaran, bukan mungkin, ini event yang paling besar di area Jimbaran aku bisa bilang gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita bilang, kita open gate jam 6 sore. Oke. Jadi yang mau makan lebih cepat ya mau ya, karena kan 650 orang kita perlu waktu buat mereka registrasi dan masuk. Jam 6 sore dibuka dan sampai terserah sampai kapan gitu. Karena ada band, ada DJ, ada magician, ada dancer, ada komedi, ada ada door prize, ada raffle yang outside guest pun boleh join, dan mereka kalau mereka join bahkan mereka mungkin memenangkan free 2 night stay at Intercontinental Bali Resort. Wow, nice. Gitu, jadi itu hadiahnya macam-macam, ada yang besoknya mau ikut renewal brunch, ada juga tuh hadiah dapat renewal brunch kayak gitu-gitu. Jadi walaupun eventnya eventnya memang megah tapi tetap fun.
Gitu. Oke, jadi pokoknya akan dimanjakan banget lah Dimanjakan banget. seharian itu sampai nggak berasa tiba-tiba udah 2026. Iya, gitu. gitu. Nah kalau sporty people yang pengen ikutan New Year's-nya ini gimana caranya? Bisa kontak langsung ke Intercontinental Bali Resort, via email bisa, via WhatsApp bisa. Nanti WhatsAppnya email sih gampang, dine@icbali.com. dine@icbali.com itu email kita untuk booking, karena bisa bilang mau berapa orang, mau event yang apa, mau apa, tinggal email aja, kita akan langsung proses gitu. Dan untuk daerah Jimbaran terutama, ini salah satu, lagi-lagi ini bukan salah satu, Satu-satunya. takut sombong ya. Ya udah nyombong deh gitu ya. Ini kayaknya salah satu event yang terbesar di area Jimbaran dan sekitarnya untuk New Year gitu. Dan karena nggak berhenti di situ. Begitu countdown beres, DJ will take over the night di ballroom. Kalau misalnya bosan di ballroom mau ke pool, fireworks bisa juga. plus ada juga musik juga di pinggir kan. Di sana pantai, di sini kolam berenang, itu di pinggir kolam juga tetap ada musik, fireworks, dan itu minuman, makanan tetap flowing sampai bosan. Sampai bosan. Paginya Paginya besok. sampai ya. diprotes. Oke, tapi untuk sporty people yang pengen join ini ada start harga dari berapa nih Kak? Untuk untuk A Night at Le Jardin di Imperial Ballroom itu start at 1,9 per pax plus. Tapi sampai tanggal 15 Desember agak mesin waktu barusan ya. Sorry. Sampai 15 Desember kita offer 30% diskon. Oke. Jadi kamu booknya harus cepet-cepetan ya sporty Iya. people ya kalau pengen dapat 30% diskon sampai 15 Desember Ya, aja. Dan memang ini juga kita lihat semakin deket nih tanggalnya nih. Tadinya misalnya sehari terima 5 booking gitu. Sekarang tuh booking tiba-tiba sehari 10, 20. Jadi langsung grup cepet-cepetan gitu ya. emang iya, cepet-cepetan emang gitu. Makin deket tanggalnya makin banyak yang booking. Oke, tapi itu memang harus reserve dulu ya karena Reserve nggak bisa dulu, on the spot nggak kan. bisa on the spot. Oke, jadi sporty people Ya bukan nggak bisa, takutnya nggak kebagian. benar gitu. apalagi kan kalau misalnya udah banyak gitu Iya. kan. Kalau kamu bookingnya banyak mendingan reserve aja Iya, lebih dan baik. itu a table of 10 dia. Jadi kalau grup bersepuluh udah pas banget deh gitu. Wow, oke. Jadi diingat-ingat ya sporty people 1,9 Iya. ya, tapi ada diskon 30% sampai tanggal 15 Desember aja iya. gitu. Oke. Nah, kalau sporty people yang baru pertama kali datang ke Intercon gitu kan, pengen merasakan vibe New Year di Le Jardin de Jimbaran gitu. Ada tips supaya dapat pengalaman yang tepat kah? Tipsnya ada 2 sebenarnya, karena kita tahun ini agak spesial. Kita mulai festive seasonnya 2 minggu lebih cepat. Oke. Jadi dari 2 minggu sebelum tree lighting kemarin itu kita udah mulai festive seasonnya dari pertengahan November tuh udah mulai. Kita sebutnya prelude, journey to Le Jardin kita nyebutnya gitu. Kita punya satu program namanya The Trail of Le Jardin. Jadi kalau kita punya 3 event. Setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada Golden Hour di Sunset Bar, cocktail itu happy hour cocktail. Terus di Bella 12 Desember itu ada wine dinner. Dan setiap hari Sabtu di Japanese Restaurant itu ada omakase. Kalau 3-tiganya dicobain, dicap tuh di booklet kita, itu bisa claim free cocktail sama free dessert. Itu udah lumayan experience yang menyenangkan tuh, karena ngerasain semua taste dari restoran, hampir semua dari restoran yang ada di sini gitu. Cuma mungkin kalau nanti emang pingin lebih festive lagi rasanya, lebih suasana film Home Alone lagi gitu, pas minggu terakhir Desember tuh 24, 25, 26 sampai ke New Year itu hampir setiap hari ada acara di sini. Dan kalau Wulan muter-muter sekarang pun per kemarin tuh dekornya udah mulai udah berasa. Udah berasa ya. Udah berasa banget, tadi masuk sini juga sudah berasa festive seasonnya sekali. Betul. Gitu. Oke, jadi sporty people harus diingat-ingat festive season di mana lagi kalau bukan di Intercon Bali Resort. Cuma di sini. Oh enggak cuma di sini sih, cuma kesini aja nggak apa-apa. Oke, kalau sporty people pengen tahu informasi lebih lanjut nih Kak Ardi tentang festive season yang ada di Intercon ini bisa
kemana kita? Bisa ke Instagramnya Intercontinental Bali Resort di @intercontinental Bali Resort. Bella Cucina juga punya Instagram @Bella Cucina. Ada @Ko Japanese Restaurant which is punyanya Ko. Kita baru nge-launching YouTube baru. Namanya Intercontinental Bali Resort Culinary, isinya semua tentang makanan yang di sini. Wah, itu bisa jadi ini ya, inspirasi buat sporty people yang pengen datang. Terus kita Intercon juga ada di TikTok, di Facebook juga ada, cuma nggak ada Friendster aja, soalnya udah nggak ada soalnya Friendsternya. Udah nggak ada, Pak. Pokoknya kalau cari Intercontinental Bali Resort di Google, semua yang muncul tuh kita ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube tuh kita ada semua. Oke, jadi langsung aja di follow itu semua sosial medianya Intercon ya, Sporty People, untuk tahu informasi-informasi terupdate tentang festive season yang ada di Intercontinental Bali Resort. Betul. Thank you so much. Thank you, Kak Adri sudah ngobrol-ngobrol sama aku di sini ya. And buat kamu Sporty People, seneng banget Ulan bisa nemenin kamu lagi di Soundcast. Tapi kamu jangan kemana-mana karena masih akan lebih banyak lagi Soundcast seru lainnya. Makanya stay tune cuma di YouTube-nya Bali United FM. Bye-bye.